Baik, untuk yang materi if minggu kemarin ada kesulitan tidak? Mas Nanda gimana? Kesulitan tidak untuk yang if kemarin? Enggak sih Pak. Nggak masalah ya. Iya. Oke, Mas Widi gimana untuk materi if kemarin? Kesulitan tidak? Alhamdulillah dari saya tidak ada Pak. Alhamdulillah. Ya ini dasar ya, dasar pemrograman. Nanti menginjak semester-semester selanjutnya, Anda mungkin dapat pemrograman yang lain, konsepnya hampir sama ya. Cuma sintak atau aturan penulisannya yang berbeda. Yang perlu saya bentuk adalah konsep logikanya seperti itu ya, logika pemrogramannya. Baik, Mas Vicky Ferdian gimana? Kemarin materi if-nya ada kesulitan? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar ya. Oke, oke. Baik, oke, sebagian sudah bisa ya menurut saya. Kemudian hari ini saya lanjutkan kaitan operator logika AND dan OR ya. Slide saya sudah tampil belum di layar monitor kalian? Sudah Pak. Sudah ya. Di absen jangan lupa, misalkan yang untuk absen FT pertama tadi, karena mungkin waktunya habis, nanti saya absenkan tidak apa-apa. Untuk absen kedua silakan absen, di Kulino silakan absen ya. Baik, operator logika AND atau OR. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membuat kesimpulan logis dari dua kondisi ya. Jadi jika saya misalkan nilai saya lebih besar 70 dan saya kelas 2, maka dapat hadiah apa. Jadi ada dua kondisi ya. Nah, itu nanti kita akan bagi AND dan OR. AND itu akan menghasilkan true, artinya true itu nilai terpenuhi jika kedua kondisi itu benar. Artinya jika kondisi 1 dan kondisi 2 sesuai, maka nanti berakibat terpenuhi, seperti itu ya. Nah, beda sama OR. Kalau OR itu akan menghasilkan true ya jika salah satu operator benar, salah satu kalau OR ya. Mungkin Anda sudah dapat mata kuliah rangkaian logika seperti itu, konsepnya AND dan OR seperti itu. Kalau AND hanya bernilai 1 jika keduanya nilai 1 ya kan, seperti itu. Kalau OR jika terdapat salah satunya bernilai 1 atau benar, maka akibatnya terpenuhi. Baik, yang pertama operator OR. Ini contohnya ya. Algoritmanya mulai, kemudian masukkan golongan. Jadi kalau ada masukkan berarti ada perintah inputan golongan, seperti itu ya. Kemudian jika golongan sama dengan 1 atau golongan 2, artinya apa? Jika golongannya 1 atau 2, maka tunjangannya 500.000 ya. Entah itu golongan 1 atau 2 maka 500. Artinya tidak harus keduanya 1 dan 2, tapi salah satu terpenuhi. Ini jika golongan sama dengan 3 atau 4, maka tunjangannya 200.000 ya. Jika golongan 5 maka tunjangannya 100.000. Kemudian cetak tunjangan. Itu algoritmanya, langkah narasinya ya, urutan narasinya. Kemudian kita gambarkan ke flowchart ya, Sebentar saya matikan dulu videonya ya, agak berat sebentar. Untuk flowchart ini mulai ya sesuai algoritmanya, kemudian masukkan goal. Kemudian ada penyeleksian.
apakah golongan 1 or golongan 2? Kalau ya, nah, kalau flowchart sudah dipastikan kalau ada simbol kondisional seperti ini, ke bawah itu dianggap ya atau memenuhi. Tapi kalau ke samping artinya kondisi yang di dalam ini tidak terpenuhi ya. Jika golongan 1 atau golongan 2, maka tunjangannya 500.000. Jika tidak, maka ke samping diseleksi lagi yang kedua. Apakah golongannya 3 atau 4? Kalau iya, maka tunjangannya 200.000. Ya. Kalau tidak, ke samping sisanya ya. Jadi ini ada 3 kondisi, berarti simbol jajaran genjangnya ini atau layang-layang ini hanya ada 2 saja ya. Sisanya langsung menuju ke akibat yang terakhir ya, ini tunjangan 100.000. Kemudian setelah masing-masing tunjangan diketahui dari kondisi yang ada ini, maka selanjutnya adalah cetak tunjangan ya, kemudian selesai seperti itu. Bisa dipahami sampai sini flowchartnya? Ada masalah tidak? Masih bisa dipahami ya? Ada pertanyaan dulu, silahkan. Lanjut. Mas Nanda bisa dipahami? Mas Nanda Dwi? Iya Pak, bisa Pak. Bisa ya, oke. Saya lanjut ke programnya seperti ini ya. Nah ini alangkah baiknya sebelum menulis program Anda buat keterangan-keterangan ya. Ingat kalau keterangan diawali dengan tanda crash atau pagar. Ya ini misalkan keterangan membuat program if or, nama filenya ini misalkan ya. Terus ini ada keterangan-keterangan yang berawalan tanda pagar. Ini algoritmanya. Tuliskan algoritmanya tidak apa-apa. Artinya ketika membuat program kita bisa mengikuti algoritma yang ada ya. Ini program yang sesungguhnya yang akan diproses. Ini ya. Goal ya, input goal int input. Ingat int jika sebuah inputan ya standarnya kan adalah input langsung keterangannya apa. Kalau ada tambahan int maka dipastikan inputannya adalah berupa angka ya. 1 2 3 4 5. Artinya angka gini. Nanti di bawahnya seperti ini ya. Penyeleksian ya, if goal sama dengan 1, ini tidak perlu di-update tanda petik. Tidak perlu di-update tanda petik. Karena apa? Karena inputan golongan itu adalah di awalnya berupa int, berupa angka ya. Maka tidak perlu di-update tanda petik. Ini golongan 2 ya, or golongan 2 sama. Titik 2, ingat akibat dari sebuah if statement tersebut harus menjorok ke dalam ya. Tunjangan artinya ketika kalian ketik sama titik 2 kemudian enter, maka jatuhnya ke agak menjorok. Jangan dipinggirkan tapi biarkan seperti ini. Kemudian elif. Nah, ingat kemarin ada if else, ada if saja, ada if else, ada if elif else ya. Yang kedua, elif jika golongan sama dengan 3 or golongan 4 tunjangan 200.000. Else sisanya adalah tunjangan bernilai 100.000. Print tunjangan ya. Seperti ini. Masukkan golongan 1 2 3 ya, pilih 1 misalkan ya. Kemudian maka tunjangannya muncul 500.000. Berarti kondisi if yang pertama terpenuhi. Oke, seperti itu sederhana. Silahkan. Ada pertanyaan dulu tidak? Oke, perlahan tapi
dipahami ya. Ada pertanyaan tidak? Silahkan. Saya yakin kalau anak teknik pasti pintar-pintar lah ya, eksak ya, pasti pintar-pintar. Oke, ada pertanyaan untuk if untuk or ini contohnya? Oke, nggak ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya lanjut. Contoh yang kedua masih kaitan or ya. Ini ada sebuah algoritma, mulai, kemudian masukkan golongan, kemudian masukkan gaji pokok, masukkan jumlah anak ya. Ini jika golongan sama dengan 1 atau jumlah anaknya lebih besar 3, maka bonus sama dengan 50% kali gaji pokok ya. Kalau golongannya 1 namun jumlah anaknya lebih kecil 3, maka juga bonusnya 50% kali gaji pokok, karena kita menggunakan kata hubung atau. Artinya baik depan yang terpenuhi ataupun belakang yang terpenuhi, maka ini dijalankan ya. Ini dijalankan yang belakang nih kondisinya ya. Ini juga sama. If golongan sama dengan 2 atau jumlah anak lebih kecil sama dengan 3, maka bonusnya 200.000, 20% kali gaji pokok ya. Selain di atas maka bonus 0. Maka bonusnya 0. Oke, kemudian cetak bonus dan selesai ya. Kemudian flowchartnya masuk, mulai inputkan golongan, gaji pokok dan jumlah anak ya. Lalu apakah ini seleksi, apakah golongan sama dengan 1 atau jumlah anaknya lebih besar 3? Jika iya maka 50% kali gaji pokok. Jika tidak, ke samping, apakah golongan sama dengan 2 dan jumlah anak sama dengan 3, lebih kecil sama dengan 3? Jika ya maka bonus 20% kali gaji pokok. Jika tidak, sisanya berarti bonus 0. Ke bawah semua melaksanakan ini, cetak bonus, selesai. Oke, silahkan, ada pertanyaan enggak? Oke, saya lanjut ya. Sebentar. Ini programnya. Ini saya lengkapi algoritmanya tadi ya. Kemudian ini programnya, INT input masukkan golongan, kemudian gaji pokok INT berarti ini pasti angka, jumlah anak INT ini pasti angka juga ya. Kemudian if goal sama dengan 1 tanpa diapit tanda petik karena inputan golongan INT ya, atau jumlah anak lebih besar 3, maka akibatnya bonus sama dengan 50% bisa dituliskan 0,5 ya. 0,5 kali gaji pokok. Elif jika golongan 3 atau jumlah anak lebih kecil sama dengan 3, maka bonus 0,2 kali gaji pokok. Else bonus sama dengan 0 ya. Kemudian print bonus koma bonus ya. Ini hasilnya, masukkan ke golongan 1, kemudian gaji pokok 1 juta, lalu jumlah anaknya 2 ya, maka muncul bonus 500.000. Oke, sampai sini ada pertanyaan if or? Pak, izin bertanya. Monggo, silahkan. Oke. Itu ke depan berarti kalau ada rumus persen dijadiin desimal dulu ya Pak? Persen sama kok ini. Persen kan desimalnya 0,5 gitu. Berarti ke depan semisal ada persen lagi dibuat desimal dulu. Boleh. Oh. Langsung desimal dulu atau penulisannya
50% ya 50 50 dibagi per 100 100 gitu. ya gitu boleh Mas. Oh, J. Praktisnya 105. dijadikan desimal aja ya. Siapa? Oke ya, next ya. Sekarang operator N. Nah, operator N ini keduanya terpenuhi ya. Algoritma mulai, kemudian masukkan golongan, lalu masukkan gaji pokok, kemudian masukkan jumlah anak. Jika golongan 1 dan jumlah anak lebih besar 3, maka bonus 50% kali gaji pokok. Artinya harus terpenuhi golongannya 1 dan jumlah anaknya 3. Nah, jika ini tidak terpenuhi, ke bawah lagi. Jika golongan 1 dan jumlah anak lebih kecil sama dengan 3, maka bonusnya 40% kali gaji pokok ya. Kemudian jika golongan 2 dan jumlah anak lebih besar 3, maka bonus 30% kali gaji pokok. Selain di atas maka bonus sama dengan 0, kemudian cetak bonus. Oke, coba dipahami sebentar. Sekarang saya tanya, misalkan nanti inputannya dari program ini ketika nanti buat program diinput oleh user, misalkan golongannya golongan 2 ya, dan jumlah anak lebih kecil 3, kira-kira ikutnya yang mana? Golongan 2 dan jumlah anak lebih kecil 3, kira-kira masuknya yang mana bonusnya? 0 Pak. 0 ya, benar 0, karena yang pertama udah pasti tidak terpenuhi karena golongannya 2. Yang kedua juga tidak terpenuhi ya, ini kan harusnya golongan 2. Yang ketiga golongan 2 namun lebih besar 3, tidak terpenuhi juga. Tadi inputannya adalah jumlah anak dan golongan 2 dan jumlah anak lebih kecil 3. Ya, berarti yang terpenuhi bonus 0. Seperti itu. Oke, ini algoritma flowchartnya. Mulai masukkan golongan, gaji pokok dan jumlah anak. Ini kondisionalnya. Golongan 1 N jumlah anak lebih besar 3. Hasilnya seperti ini. Jika tidak, ke samping seleksi kedua, golongan sama dengan 1 dan jumlah anak lebih kecil sama dengan 3, ke bawah. Jika tidak, ke samping golongan 2 dan jumlah anak lebih besar 3. Ini kurang garis bawah ya, mohon maaf. Ini dampaknya adalah bonus 30% kali gaji pokok. Jika tidak, maka bonus 0. Nah, ini juga kurang tanda panah ke sini ya. Ini kurang tanda panah ke bawah, ini kurang tanda panah menuju sini. Kemudian cetak bonus. Programnya sama kok. Programnya hampir sama dengan OR ya. Goal input golongan ini pakai INT berarti inputannya angka. Gaji pokok pakai INT inputannya angka. CML anak pakai INT berarti inputannya angka. If golongan 1 dan jumlah anak lebih besar 3, maka bonus 0,5 kali gaji pokok. If goal sama dengan 1 dan jumlah anak sama dengan 3, bonus sama dengan 0,4 kali gaji pokok. Yang ketiga sama sampai dengan else, kemudian print ini ya. Inputan golongan misalkan 1, gaji pokok 1 juta, jumlah anak 4, maka yang terpenuhi adalah hasilnya 500.000. Golongan 1 dan jumlah anak lebih besar 3 berarti ya. Berarti ikut yang pertama, yakni 50% kali gaji pokok 500.000. Oke, bisa dipahami untuk N. Ini inputan, contoh inputan kedua. Kalau golongannya 1 dan ini golongan 1 juga ya. Gaji pokok 1 juta, jumlah anak 2, berarti ikut yang kedua ya, 40% kali gaji pokok. Oke, seperti itu. Oke, ini tugasnya. Buatlah algoritma, flowchart dan program. Nah, nanti yang dikumpulkan cuma yang ini.
Yang di atas boleh dicoba, nanti yang dikumpulkan yang ini ya. Buat algoritmanya, flowchart dan program serta screenshot hasil program. Pastikan di screenshot hasil program ada inputan NIM dan nama Anda ya. Ini masukkan nilai UTS, UAS, ini inputan ya. UTS, UAS ini inputan. Nanti di soal UTS juga saya kasih keterangan. Oh ini inputan, ini inputan, ini inputan, ini inputan, yang ini proses ya. Proses perhitungan berarti perhitungan. Nilai rata-rata berapa, nilai huruf apa, keterangannya apa. Di sini ketentuan soal rata-rata sama dengan nilai UTS plus nilai UAS dibagi 2 ya. Nilai huruf jika rata-rata di atas sama dengan 85 maka nilai huruf A ya. Jika rata-rata 81 sampai dengan 84 maka nilai huruf AB. Ini ya, seterusnya sampai nanti sisanya adalah nilai huruf E seperti itu. Keterangan diperoleh dari jika nilai huruf A atau B atau C maka keterangan lulus. Jika D atau E maka keterangan gagal. Bisa dipahami soalnya? Ada pertanyaan kaitan soalnya? Izin bertanya Pak, Monggo silakan. Nggih. itu soalnya yang dikumpulkan cuma screenshot hasil program. Soal nanti yang dikumpulkan ada algoritmanya, flowchart, program serta screenshot hasil program. Seperti itu. Komplit Mas? Itu di keterangan nomor 3 yang lulus nilai hurufnya A atau B atau C dan yang gagal D atau E. Lalu untuk nilai huruf yang A, B dan B, C itu gimana Pak? Ikut yang lulus kan ya Pak? A, B, C lulus, ikut lulus. D dan E ikut gagal. Kalau A, B dan B, C Ya lulus. salah satu. Ini kan nanti kan gini, keluarannya setelah kamu menginputkan UTS, UAS kan muncul rata-rata Mas. Nah, kemudian kan terus dari rata-rata tadi itu langsung muncul nilai huruf A, B, C, D, E toh. Nah, keterangan ini nanti kamu gunakan if or ya, yang bawah ini if or. Jika nilai huruf sama dengan A atau nilai huruf B atau nilai huruf C maka keterangan lulus. Nah, jika D atau E maka keterangannya gagal. Seperti itu. Jadi kan hanya ada satu kemungkinan kalau tidak A, B, C, D atau E. Nah kalau muncul A, B atau C maka lulus. Kalau munculnya D atau E ya gagal. Seperti itu. Bisa dipahami tidak? Bisa Pak, terima Bisa, kasih. ya. Pokoknya dibuat urutan ini sudah saya kasih tahapannya ya. Input nilai UTS, UAS, kemudian rata-rata ini proses perhitungan, nilai huruf ini pakai if, ya, pakai apa ini? Sampai, nah ini yang perlu diwaspadai adalah ini, mestinya yang ditanyakan ini. Bagaimana kalau nilai rata-rata 81 sampai 84 sampai dengan kira-kira menurut kalian bahasanya menggunakan N atau OR? Coba 81 sampai dengan 84 kira-kira menggunakan N atau OR kata sambungnya? Or Pak. Masa OR? Coba alasannya apa kalau OR? Ya kan salah satu sih. Salah satu. Nah kalau 82 nanti ikutnya mana? Harusnya pakainya itu N ya. Nanti berarti nilai rata-rata lebih besar sama dengan 81. Nah seperti itu. If rata-rata lebih besar sama dengan 81 and rata-rata lebih kecil sama dengan 84. Seperti itu ya. Ini juga sama. If
rata-rata lebih besar sama dengan 70, N rata-rata lebih kecil sama dengan 80, maka nilai huruf B. Nah, ini harus waspada ini. Kata sampai dengan ini berarti keduanya harus terpenuhi. Memenuhi di atas lebih besar sama dengan 81 dan memenuhi lebih kecil sama dengan 84, seperti itu. Oke, ada pertanyaan bisa dipahami untuk soalnya ini? Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Tadi kan jawabannya kan N ya Pak. Nah, menurut tadi saya mikirnya itu jika rata-rata sama dengan 81, terus OR jika rata-rata sama dengan 82 sampai ke 84 gitu Pak. Bisa nggak sih Pak kalau kayak gitu? Itu bisa, tapi kepanjangan. Iya. Kepanjangan bisa. Oke, ini salah. Ini fungsinya algoritma. Mungkin algoritma capaian saya dan idenya Mas Nanda tadi hasilnya sama ya, tapi lebih praktis punya saya. Nah, itulah nanti dalam perjalanan pasti kamu akan menemukan bagaimana tuh algoritma yang praktis untuk menentukan hasil yang sederhana ini. Langkahnya bisa dengan panjang pakai OR bisa, saya tidak menyalahkan pendapat yang pertama tadi OR. Bisa pakai N. Kalau N kita hanya cukup lebih besar sama dengan 81, N lebih kecil sama dengan 84. Tapi kalau pakai OR, rata-rata sama dengan 81, OR rata-rata sama dengan 82, OR. Nah, misalkan 70 sampai 80, maka harus ada 10. Ya, hasilnya sama, cuma yang lebih praktis kita pakai N, seperti itu. Gitu ya, itu kemanfaatan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Nanti dalam perjalanan pasti kalian akan menemukan istilahnya berpikir praktis dalam pemrograman. Yaitu nanti sambil jalan. Sama konsepnya nanti bagus ini ada pembuktian bagus juga. Kalau pakai OR gimana? Mohon maaf tadi saya menyalahkan yang OR tadi. Yang pertama, boleh pakai OR boleh. Cuma kurang praktis seperti itu. Sama hasilnya tapi terlalu panjang kalau pakai OR. Gitu ya. Ada wacana ya? Sudah ada wacana? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nanti materi ujiannya sampai dengan if n seperti itu ya. Mungkin nanti waktunya agak ujiannya kapan jadwalnya? Sudah dapat jadwal belum? Jadwalnya belum keluar Pak. Belum ada ya? Iya Pak. Oke, kalau belum ada ini nanti bisa dikerjakan. Minggu depan saya kasih responsi, gambaran soalnya seperti apa Anda kerjakan. Baru nanti ujiannya itu hampir sama seperti di responsi. Pak izin bertanya Pak. Enggak, silahkan. Untuk ujiannya itu deadline-nya berhari-hari apa per jam gitu Pak? Kalau ujian nanti saya batasi jam. Cuma misalkan kalau tertera jam aslinya dari TU itu kan paling hanya 90 menit. Kan tidak mungkin lah. Tidak mungkin ya 90 menit. Nanti coba kita misalkan pada jadwal yang ditentukan TU, jadwalnya terbatas dalam artian misalkan setelah ujian logika ini ada ujian lain, maka nanti saya geser harinya ya, dan jamnya nanti saya perpanjang. Misalkan ujian kita hari Sabtu, nanti seharusnya yang waktunya 1,5 jam saya buat 3 jam gitu. Baik Pak, makasih. Ya, saya yakin bisa lah. Anak-anak teknik itu biasanya cerdas ya. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Boleh. Silahkan. Tadi Bapak bilang ujiannya bisa ditambah mungkin sampai 3 jam itu, tapi nggak ganggu jam
UTS mata kuliah lain kan Pak? Mm-mm. Oke, terima kasih Pak. Iya. Makanya gini, nanti ketika jadwal kan kita masih ada pertemuan minggu depan ya. Nanti mohon saya dikasih tahu jadwal ujiannya tanggal berapa. Misalkan di jadwal ujian itu untuk waktu 3 jam cukup ya, berarti di hari yang sesuai di TU. Kalau misalkan 3 jam ternyata barengan dengan ujian lain, maka nanti saya pindah harinya hari yang free apa misalkan hari Sabtu pagi atau gimana, seperti itu ya, biar apa ya, waktunya agak panjang lebar biar nggak perak kesusu seperti itu. Gimana gitu ya, fair ya? Iya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, materinya sampai ini dulu. Silahkan dipraktekkan. Nanti terus soalnya dipraktekkan juga. Contoh-contohnya praktekkan aja. Kemudian soalnya yang dikumpulkan nanti dipraktekkan buat algoritma dan flowchartnya juga ya. Oke, selamat melanjutkan berbuka puasa. Barangkali masih ada yang disimpan di kulkas, dilanjutkan monggo. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Belum ada Pak. Belum ada. Oke, seperti itu, sedikit tapi mudah-mudahan nyantol, seperti itu konsepnya, nyantol. Nggak perlu banyak-banyak, sedikit tapi konsepnya nyantol. Nanti minggu depan saya kasih responsi. Setelah itu, setelah UTS nanti materinya kaitan perulangan. Nah, perulangan agak kesulitannya agak bertambah sedikit, tapi saya yakin bisa nanti ya. Saya akhiri, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Ya. Iya Pak. TI apa? Fakultas Teknik.